Selamat datang di Chemistry. Kali ini kita bareng narasumber yang mukanya tuh sangar. Ya kan? Siapa sosok beliau? Kenalan dulu. Siapa dia? Oke, selamat malam pengunjung Chemistry. Saya Kineng. Kineng Kota Lama. Ya, teman lamanya Mas Awal. Tambahin sedikit, beliau ini punya sedikit pengalaman horor chemistry. Punya pengalaman horor, terus apa ya? Dialami sendiri, dan juga beliau ini bakalan cerita di chemistry. Kayak apa ceritanya? Langsung aja, monggo. Oh iya, siap. Jadi kayak gini, ini berkaitan sama properti ya, properti lebih lengkapnya kayak lukisan, hiasan rumah gitu ya, hiasan. Jadi ceritanya awalnya kayak gini. Teman nongkrong, namanya nggak usah saya sebutin ya. Dia pindah rumah, dia baru pindah rumah karena dia punya bisnis makanan di depan pasarnya itu pasar Wokele, Kecamatan Wokele, Kabupaten Kebumen. Karena lokasinya itu, rumahnya dari pasar itu jauh, akhirnya beliau itu terpaksa ngontrak di situ. Nggak jauh dari pasar, cuma berapa meter ya, sekitar 300 meteran dari pasar masuk. Cuman rumahnya itu kalau dibilang orang Jawa itu jalannya itu, apa orang Jawa bilang ya, kayak jalur tusuk sate. Jadi jalan tusuk sate. Jadi rumahnya punya rumah tusuk sate berarti? Iya, kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Tapi saya nggak akan cerita rumahnya, nggak akan. Saya cerita tentang lukisannya. Lukisan yang ada di dalam rumahnya, iya. berarti kan? Jadi lukisan itu lukisan anaknya. Anaknya yang punya rumah berarti? Iya, anaknya yang punya rumah. Ya, Cewek atau cowok sih? Cewek. Lukisan itu dibuat sekitar 15 tahun yang lalu. Sekarang anaknya berarti udah umur berapa waktu itu berarti? sekitar 5 tahun, 3 tahun, 4 tahunan kalau nggak salah. Pas dilukisnya berarti? Iya, pas dilukis. Yang lukis ini yang punya rumah berarti? Yang lukis itu teman saya dari Jogja. Oh, yang lukis? Iya, yang lukis teman saya dari Jogja. Kebetulan dia seniman ternama Jogja. Anak kuliah, anak universitas seni lah, ibaratnya seni di Jogja. Dia punya usaha juga lukisan, terus cat, body painting segala macam. Ya pokoknya hidupnya dari seni. Tapi sisi positifnya dia itu sedikit kayak kejawen gitu lah. Intinya dia kalau misal mengerjakan sesuatu di seni itu kayak lukisan, sebelum dia bikin seni itu dia ada kayak bisa dibilang kayak tirakat lah sebelum dibikin. Kalau orang Jawa bilang sih tirakat. Oh iya betul yang disebut pas awal, kayak dia mau bikin suatu produk atau segala macam, dia ingin laris apa gimana, dia harus kayak puasa, terus tirakat, terus dia tentuin hari yang pas, baik ya, hari yang baik buat bikin. Biar hasilnya tuh biasanya lebih bagus ya. Iya. Nah kebetulan teman saya itu pesan sama dia, pesan lukisan anaknya lah, dia kirim fotonya, terus udah jadi dia ambil. Nah berarti bikinnya di Jogja bikinnya di Jogja. Dia ambil pas berapa hari setelah dibikin, sekitar seminggu lah udah jadi. Diambil sama saya naik Vespa, karena saya sehari-hari kerjanya pakai Vespa, kesehariannya pakai Vespa. Aku ke Jogja pakai Vespa, ambil lukisan itu, aku bawa pulang ke rumah. Tapi saya belum tahu kalau lukisan itu ternyata ada isinya gitu, ada sesuatunya di lukisan itu, something gitu.
Lah suatu saat ini yang punya kontrakan si teman saya sama anaknya pergi Karena dia punya usaha di Rokle. iya. Lah kebetulan saya disuruh nungguin rumahnya. Pas malam itu jadi saya kan habis lembur ya, pulang kerja capek tidur. Itu berarti posisinya udah malam berarti. Udah malam sekitar jam 11-an. Nah sekitar jam segitu saya sambil nonton TV di depan TV. Terus nggak lama setelah itu ya, TV-nya itu langsung hilang channelnya gitu. Berarti langsung apa ya? Langsung pindah aja begitu aja, langsung kayak buras gitu ya, langsung buras aja ya. Bahasa Jawanya buras guys. Bahasa Jawanya ya langsung hilang. Lah terus saya amati, ternyata ada something di atas loteng. Ini kan kalau digambarin posisi lukisannya itu di mana sih? Di atas TV kah? Enggak. Aku belum tahu kalau lukisannya itu ternyata udah lama di kontrakan itu ya. Nah, soalnya kan rumah teman aku kan banyak. Rumahnya istrinya, rumahnya kontrakan, terus rumah orang aslinya. Tua. Iya, rumah. Nah, kebetulan itu ternyata di rumah kontrakan. Saya nggak tahu kalau lukisan itu ternyata ditaruh di situ. Nah, posisinya lukisannya di sebelah kiri saya. TV-nya di depan saya. Nah, itu antenanya di atas loteng, tapi kan kalau rumah Jawa kan nggak ada lotengnya, kayak reng-reng gitulah. Antenanya di situ. Lah kan tadi apa channelnya hilang ya, saya penasaran ini kok langsung hilang. Saya ambil remote, saya pencet, ternyata nggak balik lagi. Terus saya lihat ke atas, ternyata antenanya bergerak sendiri tuh. Itu posisinya nggak ada angin berarti? Nggak ada angin. Masanya kayak gini, itu kan TV lama. Itu ada remote, antenanya antena baru. Remote-nya juga remote baru. Modelnya yang kayak antena bisa muter-muter itu kalau dipencet. Otomatis berarti? Iya, otomatis. Lah anehnya kayak gini, saya kan amati itu kok muter-muter sendiri antenanya. Aku belum tahu kalau itu ternyata ada something ya. Terus saya tungguin, berhenti nggak itu antena. Ternyata berhenti. Terus saya berhenti, saya cari channelnya lagi, dapat lagi. Setelah itu beberapa saat lagi pindah lagi channelnya. Tapi udah ngerasain kayak merinding kah? Iya merinding, soalnya kayak gini. Yang kedua kali saya cek remote-nya, kirain remote-nya itu ibaratnya konslet ya, error gitu, apa gimana ya, ternyata nggak error bro. Jadi saya cek baterai dari remote-nya, remote antena itu nggak ada sama sekali, nggak ada baterai sama sekali. Kan aku langsung panik di situ, waduh ini ada something nih gitu. Terus saya matiin lampu. Saya kayak lihat kayaknya ada sesuatu di sini gitu ya. Saya lihat sekitar. Takutnya ada penampakan atau apa, ternyata emang nggak ada penampakan. Cuman saya amati, setelah saya amati di atas saya ada lukisan. Dan saya seketika kalau lihat lukisan itu kayak gini aja, set, matanya bergerak. Berarti otomatis si lukisan itu kayak mengamati pergerakan. Iya. Jadi ibaratnya dari tadi saya nonton TV itu, saya udah diamati sama lukisan itu. Diamati, tapi saya nggak tahu ternyata bukan saya melihat lukisan, tapi malah lukisan yang melihat saya. Jadi kalau kita amati, lampunya aku nyalain lukisannya nggak bergerak, berhenti. Tapi kalau saya mati lampu, saya langsung nengok ke arah lukisan, matanya bergerak sendiri. Sebelumnya dari yang punya rumah nih, yang punya lukisan, ya. Itu cerita nggak sih? Oh iya, setelah itu mungkin cerita, tapi ntar saya ceritain dulu. Kalau pas dia udah pulang, ternyata dia juga cerita kayak gitu. Tapi kan itu pas itu berlangsungnya lama ya.
dari sekitar jam 1 itu udah mulai, karena jam 11 aku udah mulai tidur, udah mulai nonton TV, itu belum ada reaksi. Sekitar jam 12 ke atas. ke atas baru reaksi. Tapi itu berkali-kali bro, sampai sekitar 3 kali antena bergerak muter-muter, bisa bergerak dari 0 derajat sampai 180 derajat, balik lagi, aku bilang berhenti, dia berhenti 90 derajat, dia bergerak lagi gitu. Bisa dibilang gimana sih ya, itu kayak penampakan cuman pergerakan sih. Enggak, itu gimana ya, kalau gini, kalau orang bilang makhluk halus kan lebih halus dari udara, lebih ringan dari cahaya, lebih halus dari kebalikan, lebih halus dari cahaya, lebih ringan dari udara. Nah, kalau dia bisa mergerakin, bisa sampai nggerakin antena, berarti dia kekuatannya lumayan. Ya. Karena kayak gini, di samping rumah itu kan berada di jalur sate ya, Tusuk sate. Iya, tusuk sate. Ketambahan itu lagi, Ada lukisan. itu lagi. Kebetulan ini pas saya sendiri. Nah, di situ sendiri ternyata malah si rumah belum bilang, yang punya rumah belum bilang. Iya, berarti Kimeng jaga rumah itu, berarti yang punya rumah belum sama sekali belum cerita kalau lukisan itu ternyata ada sesuatu. Iya, belum cerita sama sekali. Setelah dia pulang cerita nggak? Iya, setelah dia pulang dia cerita. Kan habis itu pagi ya, saya itu dari jam 1 sampai subuh itu nggak tidur, bukan karena takut apa gimana ya, takutnya itu ada yang wujud apa gimana, tapi ternyata nggak wujud sama sekali. Berarti nggak nampak sama sekali, itu cuma pergerakan. Tapi itu ibaratnya nyata, bener-bener nyata, 100% real, nggak ada sama sekali dimantep-mantepin, nggak ada. Ini asli, itu pengalaman yang pribadi yang sangat lumayan. Setelah pagi ya, aku nunggu karena aku nggak tidur di sofa, aku duduk di sofa, dudukin sampai pagi, sampai subuh aku sholat. Habis itu sholat aku nyoba tidur lagi, semoga bisa ya. Sepertinya kayaknya pas itu aku nggak tidur, cuma tidur sekitar 15 menit sampai 30 menit gitu lah. Perasaan saya lah, sebelum saya tidur saya balik lukisan itu yang bergerak tadi, lukisan anaknya yang bergerak, aku balik posisi kebalik. Lukisannya itu nggak gede sebenarnya, cuma ukurannya kayak kertas HVS. Berapa ukurannya? Ya segitulah Ya, kertas HVS ya. Di pinggirnya dikasih bingkai pakai bambu, tengahnya diikat tali. Kalau diikat tali kan tengahnya aku bisa balik, kecuali dia dipaku atau gimana, kan lukisan nggak bisa dibalik. Itu kan pakai tali tengah, aku balik aja. Aku balik terus sampai pagi. Setelah sholat subuh itu sekitar jam 7 aku bangun, lukisannya udah balik lagi ke posisi semula. Berarti sebelumnya dibalik nih? Ya dibalik, aku balik posisi lukisan, aku balik, jadi gambarnya nggak kelihatan. Cuma nampak backgroundnya doang. Iya, backgroundnya doang. Terus aku balik pagi-pagi udah balik ke posisi semula. Coba lu bayangin di situasi seperti itu, bro. Kamu mau nyantai atau gimana, atau kamu ibaratnya panik, keluar keringat dingin apa segala macam, bayangin aja deh. Sekarang aku tanya, pas posisi itu gimana? Sama sekali aku nggak bisa paranoid, gimana perasaan paranoid gitulah. Takut ada penampakan lah, takut ada yang datang lah, takut ada yang ngawasin lah. Emang ternyata benar, emang ada yang ngawasin. Ya dari lukisan itu. Iya, ada yang ngawasin. Karena saking paranoidnya aku nggak bisa tidur. Aku tidur selama sekitar, tadi aku bilang sekitar 15 sampai 30 menit. Itu pun kayak tidur orang Jawa bilang tidur ayam. Iya, tidur pitek. Iya. Tidur pitek. Ngeliep. Sampai pagi. Nah, terus Mas Awal tadi bilang yang punya rumah
yang punya kontrakan jelasin nggak. Nah, ternyata dia pulang sore itu, dia pulang dari Jogja sama anaknya. Terus ba'da maghrib aku cerita masalah itu, Pak, aku tadi malam digangguin gitu ya. Wah, dia malah ketawa kan. Berarti kan karena emang dia udah tahu berarti sebelumnya kan. Iya, sebenarnya ternyata dia udah tahu dari dulu emang lukisan itu ada yang ngisi. Cuman dia nggak bilang karena rumah itu sebenarnya kan rumah buat nongkrong juga, kontrakan itu buat nongkrong juga, rame. Biasanya kalau rame malam minggu biasanya anak-anak Vespa main ke situ. Tapi kalau yang di dalam lukisan ini sebenarnya masih ada nggak sih? Anaknya ini masih hidup nggak sih? Anaknya masih hidup, cuman kayak gini, orang pelukisnya itu bilang aku nggak bisa sembarangan melukis orang. Karena satu, semakin dia disukai sama makhluk yang lain, semakin banyak juga yang datang ke lukisan itu. Iya, makanya dia nggak bisa sembarang lukis. Dia ngelukis anaknya teman aku itu punya syarat juga. Kayak ayam hitam itu, terus ayam manis. Iya, terus kayak puasa yang punya hajat juga harus puasa segala macam. Terus ngambilnya harus bikinnya waktunya juga harus tepat, harus bagus. Ibaratnya kalau di Jawa bilangnya weton gitu ya, weton. Sebelum dibikin sedetail itu. Iya, sedetail itu. Kalau kalian lihat lukisannya 99% mirip sama aslinya. Mirip sekali, nggak ada sama sekali perbedaan. Berarti kayak kalau cerita zaman dulu ada yang namanya Empu Gandeng. Berarti kayak sebelum dia bikin keris, dia melalui proses kayak dirapat dulu sebelum bikin itu biar kayak kekuatan dari keris itu meningkat. Iya. Berarti kan nggak jauh lah sama lukisan itu. Iya. Tujuannya cuman kalau lukisan ini biar hasilnya itu lebih bagus. Iya. Tujuannya itu sih. Kalau orang sepintas lihat lukisannya itu pasti dia bilang lukisan itu hidup. Semua orang bilang kayak gitu. Pernah ada juga rumah itu kan kontrakan itu buat rombongan kayak gitu, doa bersama kayak malam Jumat kan ada tahlilan segala macam ya. Kiainya sampai bilang lukisan itu hidup, tolong dipindahin dulu. Iya benar, itu bukan satu kiai doang, sampai 2 kiai bilang kayak gitu. Malah pernah ada satu kiai yang pergi terbirit-birit karena takut lihat lukisannya, takut. Tapi aku jadi penasaran sama pelukisnya. Iya, pelukisnya bukan hasil karya ya, tapi sama pelukisnya ini. Sebenarnya kayak gimana sih orangnya? Orangnya itu lebih dekat ya sama agama gitu, lebih dekat sama agama, tapi dia juga nggak ninggalin adat Jawanya. Iya, nggak ninggalin. Dia orangnya tinggi, terus posturnya tinggi, rambutnya gondrong, terus sukanya pakainya yang hitam-hitam itu. Iya. Selain cerita yang tadi lukisan yang hidup, ada lagi nggak yang lebih wujud, ada nggak? Kalau di rumah itu sebenarnya itu kan tadi kan aku tanya sama yang punya kontrakan, yang punya rumah ya. Ternyata dia setiap hari, hampir setiap dia sendiri emang dia dihantuin. Emang dia dihantuin. Kalau pengen tahu sosok yang kita anggaplah penunggu rumah itu, iya, itu sosoknya apa sih? Kalau lebih dekat itu kayak kayak lepet-lepet gitu. Orang bilangnya Mamas Poci. Iya, Mamas Poci ya. Tapi yang dia lihat itu bukan yang jalan loncat gitu, enggak. Dia lebih ke bisa segala bentuk, bisa gede, bisa kecil, bisa ngilang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi yang pasti yang lihat yang punya rumah. Karena aku jujur aja nggak bisa lihat hal kayak gitu. Tapi kalau yang tadi antena bergerak, terus lukisan matanya bergerak sendiri, itu real saya alami. Nah, kalau yang punya rumah emang dia orangnya agak suka kayak klinik gitu. Oh, dia berarti kayak apa sih, lebih peka dia? Iya, lebih peka. Pas aku cerita yang
aku digangguin tadi malamnya, dia cuma ketawa. Dia bilang aku tiap hari itu dihantuin. Tiap hari dihantuin. Apa ya, kayak lukisan itu bergerak-gerak kalau malam, kalau pas lagi di lampu dimatiin, dia udah berkali-kali ngalamin itu. Tapi pertanyaan, kalau anaknya tahu nggak sih kalau lukisannya ini tuh ada sesuatunya? Anaknya tahu. Anaknya Anaknya tahu, cuman dia kalau malam, ya namanya anak kecil ya, nggak mungkin lah dia berani malam-malam duduk terus ngeliatin, nggak mungkin. Tapi semua teman aku yang aku pernah cerita kayak gini ya, dia nggak berani ke rumah itu sendiri kalau yang punya rumah itu nggak ada. Karena setelah aku cerita itu, semua teman-teman jadi tahu. Kayak gitu aja. Oke, kayak gitu aja. Kita dari Chemistry ngucapin terima kasih ke Mas Kimeng udah mau sharing cerita ke Chemistry, dan juga apa ya, mohon maaf tempatnya kayak gini seadanya. Enggak, ini malah kesan horornya dapat banget bro. Paling kayak gitu. Thank you for watching and see you next time di Chemistry lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.